Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman panitia penyelenggara Magista Unggulan. Yang saya hormati alim ulama, sepuh bini sepuh, kiai, dan juga teman-teman yang hadir dari Ibnu cabang maupun Ibnu yang lain. Tak lupa yang paling saya hormati adalah adik-adik peserta Magista Unggulan. Magista Unggulan kali pertama dulu ada dan digagas oleh sahabat-sahabati, rekan dan rekanita PMII dan Ibnu wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Saya adalah alumni pertama Magista Unggulan yang diadakan oleh PP Ibnu bekerjasama dengan PW Ibnu IPPNU daerah istimewa Yogyakarta. Waktu itu ketuanya sahabat Idi Muzayyad. Sahabat Idi Muzayyad sekarang menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia. Kemudian panitia yang lain seperti sahabat Rozi menjadi salah satu anggota Komisi Penyiaran Indonesia daerah istimewa Yogyakarta. Penyelenggara kegiatan yaitu sahabat Nusron Wahid, Kiai Nusron Wahid, sekarang menjadi Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor yang terpilih di Sukolilo, Surabaya kemarin. Yang bisa didiskusikan oleh saya saat ini mengisi Magista Unggulan di hadapan adik-adik semua, mohon maaf walaupun saya belum berkesempatan untuk hadir, adalah bahwa apa yang dipikirkan, yang menjadi mainstream, yang menjadi keinginan teman-teman pada waktu itu adalah anak-anak NU yang cerdas, yang pintar harus mendapat tempat yang pas dalam mengisi pembangunan di negara Republik Indonesia. Gagasannya seperti itu. Saya tidak tahu hari ini gagasan sahabat-sahabati, rekan dan rekanita Ibnu IPPNU PA Cigarung itu seperti apa. Tentu harus kita mulai dengan menawarkan gagasan, menawarkan visi, menawarkan argumen yang tepat. Dengan argumen yang tepat, dengan nalar berpikir yang tepat, dengan cara pandang yang tepat, akan sangat mungkin menghasilkan satu output kegiatan yang tepat. Output kegiatan yang tepat yang saya maksud adalah output kegiatan yang mengarah pada pencapaian kualitas. Pencapaian kualitas itu tidak bisa serta-merta dianggap berkualitas kalau tidak diukur. Nah, alat ukurnya apa untuk menunjukkan kualitas satu kegiatan? Alat ukurnya adalah kemampuan adik-adik semua memahami, mengaplikasikan, memfollow up, kemudian menindaklanjuti kegiatan yang adik-adik jalani sekarang ini. Pengalaman Magista Unggulan di Jogja menjadi awal yang tepat dalam satu buah desain skenario kegiatan yang menghasilkan output yang cukup berprestasi atau cukup berhasil. Pertanyaannya, apakah kegiatan yang adik-adik sekarang jalani itu mengarah dan ingin mencapai output atau taraf hasil yang demikian? Jawabannya ada di adik-adik semua. Saya hanya akan memberikan pengantar saja apakah adik-adik mampu untuk sampai ke situ. Nah, mari kita mulai. Kita akan memulai dengan mengajukan pertanyaan. Saya akan memulai membahas materi saya ya kepada adik-adik dengan menjawab pertanyaan.
apakah adik sudah memahami tujuan daripada Magesta unggulan yang adik-adik sekarang jalankan? Saya ulangi, apakah adik-adik sudah memahami ya gagasan, keinginan, ide daripada Magesta unggulan yang adik-adik sekarang jalani? Kalau jawabannya sudah, saya sangat berterima kasih. Tapi kalau jawabannya belum, saya yang akan mengantarkan jawaban itu. Ya, oke, saya mulai. Kegiatan Magesta unggulan tadi, ya, dengan konsep yang sama, kemudian di cloning, dilanjutkan oleh teman-teman di seluruh IPNU, di berbagai cabang di tanah air tentunya. Nah, teman-teman Staf General salah satunya. Nah, yang dilakukan oleh teman-teman Staf General untuk menginisiasi adik-adik mengikuti Magesta unggulan, itu saya ibaratkan sebagai tangga permulaan untuk mengetahui, untuk memberikan pemahaman bahwa adik-adik ke depan harus mengikuti proses lanjutan yang lebih rajin, lebih rapi, lebih konsisten, lebih tegas, juga lebih serius. Ya, jelas? Jadi, sudah tidak zamannya lagi adik-adik mengikuti kegiatan, kemudian setelah mengikuti kegiatannya bubar, itu sudah nggak zaman lagi. Dan di masa pimpinan pusat IPNU sekarang itu sudah tidak zaman lagi. Ya, harus adik-adik catat. Tidak penting kegiatan itu gede, tidak penting kegiatan itu ramai. Dalam proses kaderisasi itu tidak menjadi penting. Tapi yang menjadi penting adalah output kegiatan, follow up kegiatan, tindak lanjut kegiatan, yang kemudian menghasilkan output yang bisa diukur keberhasilannya, ya. Nah, Magesta unggulan sebagai jenjang kaderisasi awal tahap adik-adik masuk IPNU, walaupun mungkin adik-adik sebagian terlambat masuk IPNU-nya, ya, tapi sudah menjadi awal yang bagus bahwa adik-adik hari ini menjadi anak yang paling tidak punya pemahaman lebih dibanding adik-adik yang lain yang nggak ikut, ya. Pemahaman lebihnya apa? Itu yang harus kita jawab. Pemahaman lebihnya adalah adik-adik hari ini bisa memahami paling tidak proyeksi-proyeksi ya masa depan yang ingin adik capai. Nah, Magesta unggulan ini hanya ingin memberikan pengarahan kepada adik-adik semua bahwa kita akan melakukan hal yang positif, yang reliable, ya, visible, visioner, bahwa ke depan kita akan melakukan hal-hal yang positif, yang berdampak positif juga pada masyarakat. Termasuk salah satunya kegiatan Magesta unggulan ini. Ya. Berupa apa sih kegiatan positif itu? Harus kita jawab. Kegiatan positif yang kita lakukan adalah kegiatan positif berupa gagasan. Ya. Paling tidak menggagas dulu, bermimpi dulu, memotivasi diri dulu bahwa saya akan melakukan hal yang positif untuk lingkungan saya, yang berkonsep, yang berjalan tidak apa adanya, tetapi yang berjalan sesuai dengan alur, sesuai dengan tahapan-tahapan yang semestinya saya jalankan secara positif. Jadi sampai di sini jelas ya, adik-adik harus sudah jelas bahwa adik-adik mengikuti kegiatan Magesta ini sudah punya konsep dan akan mengaplikasikan konsep itu untuk kemudian saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya, agar bermanfaat bagi masyarakat saya dan lingkungan keluarga, lingkungan sekitar kita semua. Ya, itu harus dipertegas dulu. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi atau mengetahui sejauh mana apa yang kita lakukan itu memberi manfaat pada orang lain? Harus kita ukur. Ya. Kita harus melihat dulu dari fenomena yang ada sekarang. Adik-adik harus menengok dulu apa yang terjadi sekarang. Nah, baru setelah menengok apa yang terjadi sekarang, adik-adik bisa memproyeksikan. Nah, mari kita ulas yang pertama. Umumnya, adik-adik sekarang kelas 3 atau kelas 2 atau kelas 1 SMA adalah masa-masa di mana adik-adik sebagian ada yang putus harapan, sebagian sangat optimis bahwa masa depannya akan begitu baik, berkualitas, ya, dan orang-orang di sekitar saya akan semua terangkat. Umumnya begitu. Sedemikian cerah gambaran-gambaran tentang masa depan itu sehingga menimbulkan situasi